warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat beliaulah kita masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring ataupun virtual ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai menikmati novel. Materi ini ditujukan untuk kelas 12 SMA semester genap. Materi ini bisa untuk kelas 12 SMA, MA, dan SMK. Oke, materi kita pada hari ini ialah mengenai menikmati novel. Sebelum kita masuki inti dari materi kita pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikut akan saya sampaikan 4 tujuan pembelajaran materi menikmati novel ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang ketiga yaitu menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Dan yang terakhir yaitu merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Oke, setelah saya sampaikan tadi tujuan dari pembelajaran kita tadi ada 4. Selanjutnya, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwasannya pertemuan kita pada menikmati novel ini ada 2 kali pertemuan, yaitu 4 kali 45 menit. Ada 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, di sini akan saya lakukan seperti yang telah ada di hadapan Anda sekalian. Nah, pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari novel dan struktur-struktur dari novel, sehingga memudahkan Anda sekalian untuk menikmati novel. Nah, untuk pertemuan kedua, di pertemuan pertama tadi di akhir saya akan membagikan kelompok. Nah, setelah itu di pertemuan keduanya kita akan lakukan diskusi kelompok. Kelompok harus mempresentasikan hasil analisis menikmati novelnya. Setelah itu baru kita diskusikan. Baik itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya harus ada di dalam menikmati novel tersebut. Nah, sudah paham kan semuanya? Apa-apa saja yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini? Anda sekalian harus menyimak dan melihat video pembelajaran ini dengan fokus supaya dalam pertemuan kedua kalian semua bisa menikmati novel dan bisa membuat tugas menikmati novel tersebut. Oke, tentunya sudah jelas kan apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk 2 kali pertemuan dalam materi menikmati novel ini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu. Sebelum kita menikmati novel, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu novel. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel ini merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari novel, tentunya kita bisa membayangkan ataupun menggambarkan bahwasannya novel itu adalah sebuah karya prosa yang panjang dan bercerita tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan novel itu ada yang berbaur roman ataupun yang berbaur percintaan, ada juga yang berbaur mengenai kehidupan di dunia
sekolah, ada juga di dunia lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan novel itu banyak sekali ragamnya. Ada juga terkadang yang bertema tentang peperangan, tentang perjuangan, dan lain sebagainya. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari novel, tentunya ada unsur pembangun dari novel. Dan unsur pembangun dari novel ini ada dua. Pertama yaitu unsur intrinsik, dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Baiklah, akan kita bahas satu persatu mengenai unsur pembangun dari novel ini. Pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara tidak langsung ikut serta dalam membangun sebuah cerita. Nah, benar sekali. Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang secara tidak langsung ada di dalam sebuah karya novel. Semisalnya, unsur itu tidak ada, maka sebuah novel tidak akan terjadi. Karena unsur yang satu dan unsur yang lainnya itu saling mengaitkan dan secara tidak langsung memang harus ada di dalam sebuah karya novel. Kegunaannya ialah untuk membangun sebuah cerita. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari unsur intrinsik dari novel, tentunya kita harus juga mengetahui unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik dari novel. Berikut pengertian unsur ekstrinsik dari novel. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang juga memiliki pengaruh terhadap isi suatu karya sastra. Nah, benar sekali. Unsur ekstrinsik dari novel ialah unsur yang berada di dalam luar karya sastra. Namun, unsur ini sangat berpengaruh sekali terhadap isi dari sebuah novelnya. Salah satunya saya sebutkan contohnya ialah latar belakang seorang penulisnya. Nah, latar belakang dari seorang penulisnya ini sangat berpengaruh sekali terhadap sebuah karya sastra yang dia buat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai unsur ekstrinsik dari novel. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari unsur pembangun sebuah novel ini, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, tentunya kedua unsur ini memiliki bagian lagi. Yang pertama akan kita bahas bagian dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini ada 8 bagian. Bagian-bagian dari unsur intrinsik. Pertama, tema. Kedua, plot. Ketiga, tokoh. Keempat, penokohan. Kelima, latar. Keenam, gaya bahasa. Ketujuh, sudut pandang. Dan yang terakhir adalah amanat. Baiklah, seperti yang telah disampaikan, bahwasannya unsur intrinsik novel ini ada 8 bagian. Oke, akan kita bahas satu persatu bagian dari unsur intrinsik dari novel ini. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tema. Tema adalah dasar cerita atau pokok pikiran yang dipakai untuk dasar dalam menulis cerita. Tentunya, sebelum menulis novel, pengarang harus terlebih dahulu mencari tahu apa tema yang akan ditulis pada novel ini. Itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, temanya itu bisa berbaur roman, bisa berbaur sains, bisa berbaur pendidikan, bisa bertemakan keluarga, dan lain sebagainya. Karena sangat banyak sekali ya tema dari novel ini. Baik, selanjutnya kita masuki unsur intrinsik yang kedua yaitu alur. Alur atau plot yang merupakan jalan cerita di dalam novel. Alur ini adalah istilah yang menggambarkan peristiwa yang membentuk cerita. Nah, alur ini merupakan suatu jalannya cerita. Nah, di alur ini ada beberapa tahap. Pertama, ada tahap pengenalan. Yang kedua, tahap pemunculan konflik. Yang ketiga, yaitu klimaks. Yang keempat, anti klimaks. Dan yang kelima, yaitu penyelesaian.
Dan di dalam alur ini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, berikut ini akan saya sampaikan tahap dari alur ini. Pertama, yaitu tahap perkenalan. Tahap perkenalan ataupun eksposisi merupakan awal dari cerita. Pada tahap ini, pengarang akan menceritakan latar belakang tokoh dan perkenalan masalah utama di dalam novel. Nah, setelah kita mengetahui tahapan pertama dari alur ini tadi, yaitu perkenalan, di sini saya akan beri contoh suatu pengenalan di dalam sebuah novel. Misalnya seperti ini. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu bersama dengan anaknya. Anaknya masih berusia balita, yaitu usia 4 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah tua dan hidup sederhana. Nah, itulah contoh dari perkenalan dari sebuah novel. Misalnya alurnya itu merujuk kepada sebuah perkenalan. Seperti itu. Setelah kita mengetahui tahapan alur dari perkenalan, kita juga harus mengetahui tahapan alur dari pemunculan konflik. Pemunculan konflik atau rising action ini merupakan tahap pemulaan konflik ataupun rising action. Pengarang akan meningkatkan aksi-aksi yang memicu konflik. Dalam hal ini, peristiwa di novel akan menjadi rumit. Oke, benar sekali. Kemunculan dari konflik ini akan menimbulkan aksi-aksi yang akan menyebabkan suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut terlihat sangat rumit. Contohnya seperti berikut ini. Ellen yang sedang asik bermain tiba-tiba tidak ada lagi di tempat bermain tersebut. Sehingga ibu yang sedang masak di dapur kaget melihat Ellen tidak ada di tempat bermain tersebut dan membuat ibu menjadi gemetaran dan berlari ke sana ke sini mencari Helen dan menanyakan kepada tetangga sekitar, namun tetangga sekitar tidak ada melihat Helen. Nah, itulah contoh dari pemunculan dari sebuah konflik dari sebuah novel, dan pemunculan itu mengakibatkan terjadinya aksi-aksi yang sangat ricu begitu. Baiklah, selanjutnya kita masuki alur berikutnya, yaitu klimaks. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu klimaks. Klimaks merupakan titik puncak atau titik utama dari cerita. Dalam tahapan ini, tingkat emosi cukup tinggi dan berbagai permasalahan muncul. Nah, benar sekali. Klimaks ini terjadi pada saat tingkat emosinya itu sudah tinggi dan permasalahan berikutnya itu muncul. Seperti ini. Contohnya, seseorang datang kepada ibu dan berkata bahwasannya Ellen bermain sangat jauh sehingga mengakibatkan kakinya tergelincir dan dia dibawa ke puskesmas, dan orang tersebut membayar uang untuk mengobati luka Ellen, namun dia meminta ganti rugi terhadap uang yang telah dipakai untuk membayar luka Ellen tadi di puskesmas. Nah, itu kan tingkat emosinya muncul lagi dan permasalahan berikutnya muncul lagi. Permasalahan tadinya itu Ellen bermain jauh, Ellen jatuh, dan tiba lagi uang yang dikeluarkan untuk biaya sakitnya Ellen. Selanjutnya, anti klimaks. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu anti klimaks. Anti klimaks adalah tahapan ketika permasalahan atau konflik mulai teratasi. Oke, benar sekali. Anti klimaks ini adalah tahapan yang mana konflik itu sudah mulai teratasi. Contohnya seperti ini. Ketika di sana, rupanya kaki Ellen ini harus dibawa ke rumah sakit karena terjadi patah tulang di kakinya Ellen ini. Namun ibu menangis dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup
untuk mengobati ataupun membawa Ellen ke rumah sakit. Dan ibu menangis kepada penolong Ellen yang tadi untuk meminjam uang lagi kepada penolong Ellen tadi untuk supaya Ellen bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kan salah satu contoh permasalahan yang mana sudah teratasi, ya kan? Ibu meminjam lagi uang penolong tadi dan membawa Helen ke rumah sakit. Oke, kita masuki alur yang terakhir, yaitu alur tahapan penyelesaian. Yang mana alur pada tahapan penyelesaian ini itu suatu cerita itu pengarangnya itu telah ingin membuat akhir dari sebuah ceritanya. Contoh dari cerita yang telah terdahulu, contohnya itu seorang penolong tadi akhirnya mau memberi pinjaman untuk berobat Ellen. Nah, itulah tahapan-tahapan dari alur, baik itu dimulai dari tahapan awal tadi sampai tahapan penyelesaian. Selanjutnya yaitu latar. Latar ini adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya sastra. Atau definisi latar ini yaitu unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra yang terdiri dari ruang, waktu, dan suasana yang terjadi pada suatu peristiwa dalam cerita karya sastra. Baiklah, selanjutnya kita masuki unsur intrinsik yang keempat, yaitu tokoh. Berikut kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari tokoh. Tokoh adalah karakter dalam cerita yang berupa orang, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Nah, di dalam tokoh ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu tokoh protagonis, yang kedua itu tokoh antagonis, dan yang ketiga itu tokoh tritagonis, dan yang keempat yaitu tokoh figuran. Tokoh protagonis ini tokohnya itu bersifat positif, baik, dan pemberani, jujur pastinya, ya kan? Dan tokoh antagonis ini yaitu karakternya itu sangat jahat dan wataknya itu negatif semua. Dan tokoh tritagonis ini, tokoh ini merupakan tokoh penengah, tokoh yang memberikan nasihat-nasihat. Dan yang tokoh figuran ialah tokoh pembantu. Pembantu maksudnya ini ialah dia itu tidak banyak peran dan hanya sebagai pewarna dalam cerita saja. Selanjutnya kita masuki unsur intrinsik yang kelima, yaitu penokohan. Berikut pengertian dari penokohan. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan atau mengembangkan tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, dari pengertiannya bisa kita ambil sebuah contoh. Contohnya seperti berikut ini. Pria itu sangat pemberani. Nah, penokohan ini menggambarkan seorang pria yang sangat berani di dalam ceritanya. Itulah contoh dari penokohan. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Berikut ini pengertian dari sudut pandang. Sudut pandang merupakan sudut yang menunjukkan pendapat atau perasaan tokoh yang terlibat di dalam situasi tertentu. Nah, sudut pandang ini terbagi pula menjadi 3. Pertama yaitu sudut pandang orang pertama, kedua sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga. Berikut saya beri contohnya ya. Seperti ini. Aku sedang mengamati Pak Kadir di celah jendela itu. Nah, ini menyatakan sudut pandang aku, yaitu sudut pandang orang pertama. Baik, selanjutnya kita masuki unsur yang ketujuh, yaitu gaya bahasa. Berikut penjelasannya. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang saat menuliskan cerita, seperti pemilihan penggunaan diksi, majas, dan kalimat. Oke, dapat kita ambil sebuah contoh gaya bahasa, yaitu seperti berikut ini. Angin malam telah melarangku untuk keluar. Nah,
kalimat tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi, yang mana di sini mengambil sebuah majas ya, majas personifikasi. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu amanat. Tentunya amanat ini tidak akan pernah lepas dari isi cerita, karena amanat ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Nah, sebuah amanat pasti mengandung makna yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Jadi amanat ini sangat penting sekali ya, karena di sini kita bisa mengambil hal yang bisa kita dapatkan dari sebuah cerita tersebut, dan tentunya setiap karya sastra akan mengandung amanat dari sebuah karya sastranya. Baiklah, telah saya jelaskan 8 bagian dari unsur intrinsik dalam novel. Selanjutnya akan saya jelaskan pula unsur yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik di dalam novel. Unsur ekstrinsik ini ada 3 bagian. Pertama yaitu unsur biografi penulis ataupun latar belakang penulis. Yang kedua yaitu unsur sosial penulis. Dan yang ketiga yaitu unsur nilai, baik itu nilai agama, nilai sosial, dan nilai lain sebagainya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu unsur ekstrinsik tersebut. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai unsur biografi penulis ataupun latar belakang penulis. Berikut ini penjelasannya. Latar belakang pengarang ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengalaman pribadi dan dunia imajinasinya. Nah, latar belakang dari seorang penulis ini bisa kita lihat dari karya-karya yang telah dia buat sebelumnya. Kita harus bisa menikmati ataupun masuk di dunia pengarang tersebut. Ketika kita masuk di dalam dunia pengarang, kita bisa menikmati dan merasakan apa yang dirasakan pengarang pada saat itu dalam membuat karya sastranya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu unsur sosial penulis ataupun kondisi sosial budaya. Berikut ini penjelasannya. Unsur sosial penulis ataupun kondisi sosial budaya. Di sini pengarang akan selalu melihat kondisi sosial budaya yang sedang dialami dirinya, sehingga karya sastra yang dihasilkan akan berkaitan dengan kondisi sosial pengarang. Nah, selama pengarang bisa melihat berbagai macam sudut pandang mengenai sosial budaya, maka novel-novel yang dia buat akan menjadi lebih menarik. Mengapa demikian? Karena karya sastra selalu dikenal sebuah karya yang dapat mencerminkan kondisi sosial budaya yang dialami oleh masyarakat tersebut. Sehingga ketika penulisnya itu memiliki berbagai sudut pandang mengenai sosial budaya, maka sebuah karya sastranya itu sangat menarik untuk dibaca. Baiklah, selanjutnya kita masuki bagian dari unsur ekstrinsik yang ketiga, yaitu unsur nilai. Berikut ini akan saya sampaikan 4 nilai. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Pertama kita bahas terlebih dahulu nilai agama. Nilai agama ini ialah bagaimana pengarang itu menggoreskan tintanya, apakah ada membuat peraturan-peraturan agama ataupun nilai-nilai agama yang berbaur di dalam ceritanya. Jika ada, maka pembaca akan bisa menikmati nilai agama yang ada di dalam karya sastranya. Yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan etika, nilai sopan santunnya, nilai etika baik ataupun nilai buruknya, gitu kan. Sehingga jika memang penulis ada membuat nilai moral di dalamnya, maka pembaca juga akan bisa merasakan nilai moral di dalamnya. Begitupun juga dengan nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dan
Yang keempat yaitu nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan pula dengan apakah di dalam novel tersebut ada suatu tradisi budaya yang sudah turun-temurun. Jika ada, maka itu merupakan nilai budaya dari sebuah novel yang dibuat oleh pengarang tersebut. Nah, itulah 4 unsur nilai dan bagian dari unsur ekstrinsik dari novel. Itulah bagian dari terakhirnya, yaitu unsur nilai. Ada 3 tadi, yaitu unsur biografi penulis, yang kedua yaitu unsur sosial penulis, dan yang ketiga yaitu unsur nilai. Nah, sudah semua materi saya jelaskan, maka di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan terkait materi yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Pertama, novel itu adalah sebuah karya prosa yang panjang di mana ceritanya itu saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan masyarakat sekitar. Nah, dan novel ini ada yang bertemakan tentang roman, horor, tentang perjuangan, pertualangan, dan lain sebagainya. Banyak sekali tema-tema dari novel. Selanjutnya ada 2 unsur pembangun dari novel. Pertama yaitu unsur intrinsik yang mana terdiri dari 8, yaitu ada tema, ada plot, ada tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Dan untuk unsur ekstrinsik yaitu unsur yang mana ada bagiannya ialah unsur bagaimana latar belakang dari seorang penulis, kondisi sosial budaya dari seorang penulis, dan unsur nilai yang terkandung di dalam novel tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, unsur intrinsik itu ialah unsur yang secara tidak langsung serta hadir di dalam membangun sebuah isi novel. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra yang juga memiliki pengaruh terhadap isi di suatu karya sastra. Nah, telah saya jelaskan panjang lebar terkait materi kita pada hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, untuk pertemuan berikutnya kita akan lakukan diskusi kelompok. Nanti nama kelompoknya akan saya kirim melalui WA group. Setelah itu, hal-hal yang harus kalian lakukan ialah pertama, kalian harus bisa mencari sebuah novel terlebih dahulu. Novel apa yang ingin kalian nikmati ataupun kalian analisis novelnya, bebas. Temanya itu bebas, saya berikan kebebasan kepada Anda sekalian. Dan setelah itu, setelah kalian mencari ataupun mendapatkan judul novelnya, tentunya kalian harus pertama mengetahui unsur intrinsik. 8 unsur intrinsik tadi itu dicatat. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsiknya ada 3 tadi, itu juga harus dicatat di dalam tugasnya. Dan minggu depan akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Saya harap kalian semua bisa membuat tugas ini secara benar, dan jika ada pertanyaan bisa kita lakukan di WA group. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan terima kasih. See you. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.